Ya, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Statistika Kesehatan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai apa saja konsep dasar statistik itu. Jadi sebelum kita mengenal tentang statistika kesehatan, nah kita mengenal terlebih dahulu konsep dasar statistik itu seperti apa. Nah, statistik itu sendiri itu adalah sekumpulan konsep dan juga metode yang digunakan untuk mengumpulkan, kemudian menganalisis, menyajikan, dan juga menafsirkan serta menginterpretasikan data tentang bidang kegiatan tertentu dan juga kemudian menarik kesimpulan. Jadi intinya adalah statistik itu mengumpulkan dan juga mengolah data. Kemudian setelah data itu diolah, kemudian disajikan dan juga diinterpretasikan dan juga ditafsirkan gitu. Sehingga bisa menarik suatu kesimpulan dari penelitiannya. Kemudian landasan kerja statistik itu sendiri adalah terdiri dari variasi, reduksi, dan juga generalisasi. Nah, variasi itu sendiri itu peneliti akan menghadapi berbagai macam persoalan dan gejala yang berbeda-beda. Jadi bervariasi. Kemudian reduksi itu maksudnya penelitian itu dilakukan hanya pada sebagian persoalan dan gejala. Generalisasi itu adalah kesimpulan dari penelitian itu, dari data statistiknya itu harus bisa digeneralisasi. Kemudian apa saja peran statistik dalam penelitian? Jadi peran statistik itu kita menentukan suatu hipotesis. Jadi dari teori kemudian kita menentukan suatu hipotesis. Setelah itu juga melakukan rancangan penelitian, pengukuran, kemudian pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu termasuk dalam proses statistik gitu ya. Kemudian dianalisis datanya. Nah, peran statistik itu nantinya adalah untuk menggeneralisasi gitu. Jadi jadi gimana caranya data itu bisa dikumpulkan, kemudian dianalisis dan diolah sehingga bisa menghasilkan suatu interpretasi dan kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu harus bisa digeneralisasi. Nah, itu akan menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitiannya. Kemudian apa saja kegunaan statistik? Nah, gunanya adalah untuk komunikasi, yaitu untuk menghubungkan beberapa pihak sebagai data pendukung dalam mengambil keputusan. Kemudian juga fungsinya bisa untuk deskripsi, untuk menyajikan dan juga mengilustrasikan data, dan fungsinya untuk regresi, yaitu melihat pengaruh data yang satu dengan yang lain. Kemudian ada yang namanya korelasi. Nah, itu juga berguna untuk melihat hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Kemudian juga komparasi. Kegunaan statistik itu juga sebagai media pembanding gitu ya, untuk membandingkan, yaitu membandingkan data antara dua kelompok. Nah, kemudian statistika kesehatan itu apa? Yaitu adalah suatu data atau informasi yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Contohnya adalah misalnya pola penggunaan obat, kemudian efektivitas terapi, kemudian juga kejadian efek samping obat. Nah, itu adalah data-data yang perlu digali, data-data yang perlu dikumpulkan, dan untuk mencapai kesimpulannya itu memerlukan ilmu statistik gitu ya, untuk mengolahnya itu, untuk mengolah pada suatu kesimpulan memerlukan statistik kesehatan. Kemudian fungsi statistika kesehatan itu sendiri adalah ini sering berguna untuk perencanaan program pelayanan kesehatan,
kemudian juga untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan, kemudian juga untuk menganalisis berbagai penyakit pada periode waktu tertentu. Kemudian juga ya kita untuk menentukan penyebab timbulnya penyakit baru kita perlu statistik gitu ya, perlu data gitu, perlu data dan data yang terolah. Kemudian untuk menguji efektivitas atau manfaat obat. Jadi ketika kita melakukan penelitian nanti, nah penelitian itu kan kita mengumpulkan data. Nah, misalnya mengumpulkan kuesioner, mengumpulkan data. Nah, nantinya data itu perlu diolah. Nah, cara ngolahnya gimana ya? Memerlukan ilmu statistika kesehatan ini gitu. Jadi pentingnya kita mempelajari statistika kesehatan adalah gunanya untuk ini. Dan salah satunya lagi adalah sebagai data untuk menunjang dalam pemberian informasi kesehatan kepada masyarakat. Nah, tujuan statistika kesehatan adalah memberikan gambaran mengenai status derajat kesehatan dan juga untuk evaluasi program kesehatan dan merencanakan program kesehatan. Nah, di dalam statistika kita juga mengenal data. Pasti mau tidak mau kita berhubungan dengan data. Data itu sendiri itu adalah angka-angka atau informasi yang merupakan hasil pengamatan gitu ya. Jadi kita melakukan penelitian itu misalnya melakukan pengamatan atau melakukan pengukuran yang kita lakukan secara objektif yaitu suatu objek penelitian. Dan jenis data itu bisa data kualitatif dan juga bisa data kuantitatif. Untuk data kualitatif itu datanya itu biasanya dalam bentuk kata-kata. Kemudian data yang menunjukkan kualitas, mutu, sifat atau keadaan dari suatu objek tertentu. Jadi contohnya yang merupakan data kualitatif itu adalah jenis kelaminnya. Jadi misalnya perempuan, laki-laki, dan juga misalnya pekerjaan itu adalah data kualitatif. Kemudian dalam bentuk data yang dalam bentuk angka-angka itu disebut sebagai data kuantitatif. Dan data kuantitatif itu adalah data yang menunjukkan kualitas, jumlah atau besaran dari suatu objek tertentu yang dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah nilai ujian, kemudian prevalensi penyakit DM. Nah, itu adalah data kuantitatif. Sumber data itu sendiri ada yang namanya data primer, data sekunder, kemudian data tersier. Nah, kalau data primer itu apa? Yaitu adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Dan dia itu berupa data mentah yang belum diolah. Tapi kalau data sekunder itu apa? Yaitu adalah data yang diperoleh dari suatu instansi atau lembaga berupa data yang sudah diolah. Ini data sekunder itu adalah data yang sudah diolah. Contohnya adalah laporan bulanan dan lain-lain. Kemudian data tersier itu adalah data dari laporan yang telah diolah dan ditarik kesimpulan. Nah, contohnya adalah data dari artikel atau skripsi, tesis, dan lain-lain. Nah, kalau skala ukuran itu apa saja? Nah, nantinya ketika kita berkenalan dengan statistik, kita juga perlu mengenal skala ukuran. Ada yang namanya skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan juga skala rasio. Nah, skala nominal itu sendiri apa? Yaitu adalah tingkat pengukuran yang paling sederhana. Jadi, angka ini adalah angka yang ditunjukkan hanya sebagai simbol, bukan sebagai tingkatan. Jadi angka tersebut itu tidak dapat diurutkan. Kemudian contohnya adalah jenis kelamin, kemudian agama, pekerjaan, dan lain-lain itu adalah yang termasuk skala nominal.
Kemudian skala ordinal itu apa? Yaitu adalah angka yang ditunjukkan sebagai simbol, juga dapat sebagai tingkatan dan juga dapat diurutkan. Nah, misalnya adalah hubungan antar kelompok itu dapat menunjukkan yang lebih besar dan jarak angkanya tidak selalu sama. Misalnya pangkat militer, tingkat pendidikan. Jadi skala ordinal itu lebih ke tingkatan gitu ya. Kemudian ada yang namanya skala interval. Nah, skala interval itu misalnya adalah yang dapat diukur dan diurutkan tingkatannya dan jarak antar angkanya itu biasanya sama. Dan besar interval antar kelompok itu dapat ditambah atau dikurangi dan tidak punya titik nol absolut. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah pengukuran suhu tubuh dengan termometer. Nah, itu misalnya 36 sampai 37. Nah, itu kan adalah skala interval. Kemudian kalau skala rasio apa? Adalah tingkat skala pengukuran yang paling tinggi dan angkanya itu dapat diurutkan tingkatannya dan semua perhitungan matematis itu dapat digunakan pada skala rasio ini dan juga skala ini memiliki nilai nol absolut. Jadi contohnya adalah berat badan, kemudian juga tinggi badan, nah itu adalah skala rasio. Nah, ini tingkatannya adalah seperti ini ya. Jadi dari nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Nah, rasio itu adalah tingkatan yang paling tinggi di mana ini memiliki nilai 0 yang absolut. Nah, mungkin cukup sekian pengenalan tentang statistika kesehatan itu. Nantinya kita akan ngapain sih di statistika kesehatan? Intinya adalah kita akan lebih banyak menghitung, kemudian juga kita akan lebih banyak belajar bagaimana cara menganalisis atau mengolah data. Intinya adalah seperti itu. Ya, sekian dari Ibu. Terima kasih. Semoga bermanfaat.